Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia baligh. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik mampu mengomunikasikan arti baligh, menyebutkan tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih bagi anak laki-laki dan perempuan, menyebutkan tanda-tanda baligh dalam pandangan ilmu biologi bagi anak laki-laki dan perempuan. Masuk ke pembahasan yaitu pengertian baligh. Baligh artinya sampai. Baligh adalah batas usia anak sudah mencapai pengalihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang artinya bahwa dia sudah menanggung segala dosa dan pahalanya sendiri. Selanjutnya yaitu tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Adapun tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih antara lain yang pertama mimpi basah. Mimpi basah bisa disebut juga ihtilam. Mimpi basah biasanya terjadi pada anak laki-laki usia 12 tahun. Bagi seorang anak yang sudah mengalami mimpi basah berarti ia telah mencapai usia baligh. Mimpi basah menyebabkan seorang berhadas besar atau disebut dengan keadaan junub. Yang kedua yaitu haid. Bagi anak perempuan, haid menjadi salah satu tanda baligh hanya bagi anak perempuan. Haid disebut juga menstruasi atau datang bulan. Pada umumnya, haid pertama kali terjadi pada usia 9 tahun. Haid menurut bahasa artinya aliran. Pengertian haid dalam ilmu fikih adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sehat dan terjadi secara alamiah pada batas waktu tertentu. Batas waktu menstruasi seorang perempuan berbeda-beda. Pada dasarnya tidak ada batasan waktunya secara pasti karena melihat kondisi masing-masing perempuan. Batas waktu haid yang dialami perempuan minimal 1 hari 1 malam, sedangkan batas maksimal perempuan mengeluarkan darah haid adalah 15 hari. Pada umumnya, perempuan mengeluarkan darah haid adalah 6 ataupun 7 hari. Selanjutnya yaitu berumur 15 tahun. Anak laki-laki dan perempuan dianggap telah masuk usia baligh jika sudah berusia 15 tahun. Ia tidak harus mengalami tanda-tanda baligh lainnya seperti mimpi basah ataupun haid. Seseorang yang mengalami mimpi basah dan menstruasi dianggap sedang berhadas besar. Bagi orang yang sedang berhadas besar, ia tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun ibadah seperti melaksanakan sholat, berpuasa, tawaf, menyentuh mushaf, dan membaca Al-Quran, serta i'tikaf di masjid. Seseorang yang berhadas besar harus mandi besar terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat ataupun mengaji. Adapun tata cara mandi besar atau mandi junub adalah yang pertama, niat mandi besar dalam hati. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang keempat, membersihkan tangan kiri dengan sabun. Yang kelima, berwudu. Keenam, membasuh kaki. Ketujuh, menuangkan air pada anggota badan. Yang kedelapan, menuangkan air pada rambut. Firman Allah tentang baligh ada pada surat An-Nur ayat 59 dan Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kamasta'dzanal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Yang artinya, apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang telah dewasa sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Selanjutnya Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, yang artinya mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah suatu kotoran. Selanjutnya tanda-tanda baligh dalam pandangan ilmu biologi.
Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, termasuk yang dipelajari dalam ilmu biologi adalah sistem reproduksi manusia. Tanda-tanda baligh bagi anak laki-laki yaitu 1. Tumbuhnya kumis, jenggot, dan jambang. 2. Tumbuhnya rambut, alat kelamin, dan rambut ketiak. 3. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot. 4. Tumbuhnya jakun. 5. Suaranya terdengar lebih berat. 6. Pertumbuhan badan bertambah cepat. 7. Gerak menjadi lebih aktif. 8. Nafsu makan bertingkat. 9. Cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Yang terakhir, cenderung diam saat menghadapi masalah dan menyelesaikannya secara praktis. Selanjutnya, tanda-tanda bagi anak perempuan. Yang pertama, pinggul dan payudara mulai membesar. Yang kedua, tumbuhnya rambut pada alat kelamin dan ketiak. Yang ketiga, kulit lebih halus dibanding laki-laki. Yang keempat, mengalami haid atau menstruasi. Yang kelima, cenderung mendahulukan perasaan daripada logika. Yang keenam, merasa ingin dimanja dan diperhatikan. Yang ketujuh, cenderung mengadu, menangis, atau menyesali diri saat menghadapi masalah. Yang kedelapan, pertumbuhan badan bertambah cepat. Yang kesembilan, gerak menjadi lebih aktif. Kesepuluh, nafsu makan bertingkat. Yang terakhir, suara menjadi lebih merdu. Selanjutnya yaitu kewajiban setelah usia baligh. Akil artinya seseorang yang berakal, memahami, dan mengetahui, sedangkan baligh artinya seseorang yang usianya telah mencapai batasan tertentu. Akil baligh adalah orang yang telah mencapai kondisi baligh dan berakal sehat. Ia mampu membedakan antara yang wajib dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah. Kewajiban-kewajiban seseorang yang telah mencapai usia baligh antara lain yang pertama, sholat fardu. Seorang muslim yang telah mencapai usia baligh wajib baginya melaksanakan sholat fardu. Jika meninggalkan sholat fardu, maka ia akan mendapatkan dosa. Orang tua wajib memerintahkan anaknya yang telah memasuki umur 7 tahun atau mumayyiz agar melaksanakan ibadah sholat serta hal-hal yang berkaitan dengan sholat seperti wudhu, berdoa, zikir, tayamum, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menutup aurat. Bagi orang yang sudah baligh, maka wajib menghukumnya menutup aurat. Menutup aurat dilakukan dengan memakai pakaian yang tidak ketat dan tidak tipis. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi dari pandangan orang lain. Yang terakhir yaitu mencari ilmu. Mencari ilmu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia baligh. Di dalam Islam, setiap manusia wajib mencari ilmu sejak lahir sampai meninggal dunia. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu baligh adalah batas usia anak yang sudah mencapai pengalihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Kewajiban yang harus dilaksanakan ketika sudah baligh adalah sholat fardu, menutup aurat, dan mencari ilmu. Akil baligh adalah orang yang telah mencapai kondisi baligh dan berakal sehat, mampu membedakan yang benar dan yang salah. Sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.